kita semua, perkenalkan nama saya Christian Rafael dengan NIM 11S23031 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lebih tepatnya saya akan melakukan demo terhadap aplikasi To Do List yang merupakan bagian dari modul 8 praktikum 8 PBO, yaitu Java Swing, di mana kita harus membuat video demo daripada aplikasi To Do List. Dari apa yang ada, aplikasi To Do ini berbasis Java Wing yang memungkinkan pengelolaan tugas dengan fitur tambah, ubah, hapus, pencarian, dan pemurnian data. Setiap data yang ditambahkan nantinya harus valid, di mana tidak boleh kosong dan memiliki minimal 6 karakter dan unik. Fitur ubah dan hapus memastikan pengguna memilih item terlebih dahulu serta menerapkan validasi serupa. Data di tabel dapat diurutkan ascending atau descending, termasuk hasil pencarian. Fitur reset mengembalikan tabel ke kondisi awal, dan aplikasi ini dirancang dengan validasi ketat untuk pengalaman user yang terstruktur. Tampilan aplikasi itu sendiri kita akan run atau jalankan melalui kelas app yang berisi NIM kita. Kelas ini adalah titik masuk utama untuk merun aplikasinya. Poin selanjutnya dalam mendemokannya untuk menambahkan data tanpa mengisi to do, di mana user mencoba menambahkan item tanpa mengisi bidang to do-nya. Aplikasinya nantinya akan menampilkan pesan error dan memberikan notifikasi bahwa input tidak valid dan tidak akan menambahkan item tersebut ke tabel. Selanjutnya kita akan menambah data dengan todo kurang dari 6 karakter, di mana jika kita masukkan data todo dengan panjang karakter kurang dari 6, aplikasi akan memvalidasi dan memberikan peringatan bahwa input tidak memenuhi syarat panjang minimumnya. Selanjutnya kita akan menambahkan data dengan todo valid sebanyak 5 data, di mana kita akan membuat aplikasi yang harus mendukung penambahan beberapa todo secara bertahap hingga mencapai 5 data valid yang memenuhi semua syarat input seperti panjang karakter dan keunikan. Selanjutnya ada tambah data dengan todo yang telah tersedia, di mana kita akan saat kita mencoba menambahkan data todo yang sudah ada dalam tabel, aplikasi akan menampilkan pesan error di mana kita tidak dapat melakukan duplikasi item. Selanjutnya ada mengubah data tanpa memilih item todo pada tabel, di mana saat kita mengakses fungsi ubah tanpa memilih data dari tabel, aplikasi akan mengeluarkan peringatan untuk memilih data yang akan diubah. Selanjutnya ada menambahkan data dengan panjang karakter kurang dari 6, di mana kita menambahkan kurang dari 6 karakter, aplikasi akan menampilkan kesalahan. Ada juga dengan data yang valid, dan ada juga hapus todo dengan tindakan valid, di mana kita menghapus data todo yang dipilih. Ada hapus data tanpa memilih item todo pada tabel, di mana akan memberikan pesan bahwa kita belum memilih data yang akan dihapus. Selanjutnya ada menurunkan data tabel as descending, di mana ini merupakan fitur penurunan data di tabel yang secara menurun, memungkinkan kita melihat data dari terbaru ke yang paling lama. Sedangkan ascending menurunkan secara menaik, di mana kita dapat melihat daftar dari yang paling lama ke yang terbaru. Kita juga harus bisa melakukan pencarian data pada tabel, di mana aplikasinya harus mendukung pencarian data spesifik dalam tabel, menampilkan data pencarian sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Langsung saja kita menuju ke listnya, di mana di sini telah tersedia aplikasi To Do List yang sudah saya buat. Poin pertama dari sebentar saya membuka poinnya, di mana poin pertamanya tadi merupakan menjalankan aplikasi melalui kelas app. Untuk melaksanakan ini kita harus terlebih dahulu membuat kelas app di sini sebagai titik awal eksekusi, sama saja seperti di VS Code sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuka tulis service tulis view tempat desain berada, lalu kita pilih default config dan kita customize, di mana kita akan browse di sini dan kita akan memilih app kelas app 11S23031 sebagai NIM saya.
sebagai main class untuk titik akses aplikasinya. Setelah kita memilih, kita dapat menjalankannya. Di sini akan muncul aplikasi to-do list dengan NIM saya sebagai PBO031 sebagai judul framenya. Ada juga di sini judulnya dan tampilan interface-nya. Kita telah melaksanakan run aplikasi melalui class app. Selanjutnya kita akan melakukan tambah data tanpa mengisi to-do, dimana ini merupakan to-do-nya. Kita akan menambahkan data tanpa mengisinya. Nanti akan muncul pesan error di mana data to-do tidak boleh kosong. Seperti yang kita tahu, untuk menambahkan data list kita perlu menambahkan to-do-nya atau hal yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Setelah ini kita lanjut ke poin ketiga, di mana melakukan tambah data dengan data to-do kecil dari 6 karakter, berarti kurang dari 6 karakter. Coba kita masukkan makan, karena makan itu berisi 5 karakter. Akan muncul pesan error panjang karakter to-do minimal 6 karena memang sesuai syarat sebelumnya, dimana kita telah menambahkannya juga di kode bahwa lengthnya harus kurang dari 6. Selanjutnya poin keempat, kita menambahkan data baru dengan data to-do yang valid sebanyak 5 data. Di sini saya akan menambahkan data to-do valid, di mana data to-do valid itu berarti kita mengisi to-do-nya dan memiliki karakter lebih dari 5. Di sini saya akan menambahkan to-do validnya sebanyak 5 yang berbeda-beda, seperti pertama belajar PBO, selanjutnya belajar AOK, selanjutnya belajar PABUI, selanjutnya mengerjakan praktikum 8, dan yang terakhir saya akan membuat mengerjakan tugas AOK, dimana di sini kita bisa lihat di tabelnya telah ada 5 data valid yang terisi. Selanjutnya kita lanjut ke poin kelima, yaitu melakukan tambah data dengan to-do yang telah tersedia pada tabel. Ini berarti kita akan menambahkan data pada to-do dengan yang sudah ada pada tabel. Saya memilih belajar PBO. Selanjutnya kita tambah data, maka akan muncul pesan error daftar to-do sudah tersedia karena kita tidak bisa menambahkannya lagi karena sudah ada di tabel. Selanjutnya kita menuju poin ke-6, kita mengubah data dan tidak memilih data to-do pada tabel. Berarti ini kita kan harusnya, kalau kita mau mengubah isi tabel ini, kita harus memilih dan apa yang kita ubah, tapi di sini kita tidak akan memilihnya. Berarti di sini kita coba ubah data. Gagal atau error data to-do tidak boleh kosong karena kita tidak bisa mengubah apa yang kosong. Selanjutnya poinnya mengubah data to-do dengan tanda kosong. Di sini kita tidak memilih, tetapi kita akan mengubah dengan data to-do dengan data kosong. Berarti kita di sini memilihnya, tapi kita ubah kosong. Nggak bisa juga karena kita nggak mungkin kan mengubah apa yang udah ada sama apa yang kosong. Selanjutnya poin ke-8, mengubah data to-do dan panjang karakter kurang dari 6. Di sini saya akan belajar PBO dengan makan, karena makan memiliki karakter kurang dari 6. Akan terjadi error dengan panjang karakter to-do minimal 6 karena kita tidak bisa mengubah apa yang valid atau memiliki karakter lebih dari 6 dengan karakter yang lebih kecil dari 6. Lanjutnya poin ke-9, mengubah data to-do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Dimana di sini kita belajar
belajar PBO kita coba ubah dengan belajar AOK, maka tidak bisa karena di tabel itu sendiri sudah ada belajar AOK. Jadi kalau kita ubah belajar PBO dengan belajar AOK akan invalid, dimana pesan errornya tuduh harus berbeda karena kita masukkan tuduh yang sama dengan adding-alpha yang ada pada tabel. Selanjutnya poin yang ke 10, mengubah data tuduh dengan data invalid, dimana sini saya akan mengubah data yang keempat dengan tuduh yang baru, dimana saya akan masukkan belajar praktikum 8 ubah data, maka ini valid karena kita mengubah dengan sesuai syaratnya yang tadinya mengerjakan praktikum 8 berubah menjadi belajar praktikum 8. Selanjutnya poin yang ke-11, kita menghapus data tuduh dengan tidak memilih data tuduh pada tabel. Dimana ini berarti kita menghapus apa yang tidak kita pilih. Dimana di sini kita mau menghapus tapi kita tidak memilih data tuduh. Nah, maka akan terjadi error saat kita tekan hapus data karena belum ada data tuduh yang kita pilih. Selanjutnya poin ke-12, menghapus data tuduh dengan tindakan yang valid. Berarti kita tindakan yang valid itu kita memilih salah satu dari sini dan menghapusnya. Saya akan menghapus mengerjakan tugas AOK di sini. Nah, maka akan hilang to-do list yang kelima yang telah kita buat karena ini merupakan tindakan yang valid. Selanjutnya poin ke-13, mengurutkan data tabel secara descending. Seperti yang kita tahu tadi itu descending itu kan kita mengurutkannya secara menurun, berarti kita akan melihat data yang terbaru ke yang terlama. Nah, kita akan melihat yang terbarunya itu belajar praktikum 8, belajar PBO, belajar PABU, dan belajar AOK. Sedangkan data ascending itu sebaliknya, akan kita bisa lihat ya ascending tadi itu poin ke-14 ascending, ini descending, ascending akan berubah urutannya. Selanjutnya poin yang ke-15, melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Di sini kita akan memasukkannya di kolom ini, di mana kita akan melakukan pencarian data, di mana kita akan di sini mencari contohnya belajar AOK, maka akan muncul apa yang kita cari. Contohnya lagi kita hanya mencari belajar PBO, akan tadi sudah ada belajar PBO, maka akan muncul belajar PBO. Selanjutnya poin ke-16, mengurutkan hasil pencarian secara descending. Kita sini mencari maka akan muncul belajar semuanya ini, dimana kita akan mengurutkannya secara ascending, descending, dimana descending seperti yang tadi kita tahu akan mengurutkannya dari data terbaru ke yang paling lama. Dan poin selanjutnya poin ke-17 ascending akan mengurutkannya dari yang terbaru jika disebut yang berubah-ubah. Selanjutnya poin terakhir, kita melakukan reset data tabel, kita mencek ini, maka akan terreset seperti awal sebelum kita melakukan pencarian atau produk ascending descending tadi, dimana kita bisa dapat mengulanginya poin-poin yang tadi. Demikian merupakan penjelasan saya mengenai to-do list, demo to-do list saya. Jika ada yang salah mohon diperbaiki. Terima kasih.